Selamat pagi, Namo Buddhaya. Baik, pada pertemuan kali ini pada video kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran 7 pertemuan ketiga yaitu tentang manfaat meditasi pernapasan. Nah, sebelum itu Bapak akan membacakan sebuah tulisan yang mudah-mudahan ini nanti akan bisa menjadi semangat untuk kita semuanya dalam berlatih meditasi. Melatih meditasi pernapasan ini sesungguhnya mengarahkan perhatian kita ke dalam diri kita sendiri, sehingga kita akan lebih mengenal diri kita sendiri, baik kelebihan maupun kekurangannya. Dengan mengenal proses pikiran yang ada dalam diri sendiri, maka kita pun akan lebih memahami sesama kita, akan menjadi lebih toleran dan tidak cepat tersinggung. Nah, mudah-mudahan kalimat ini dapat memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Nah, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kali ini pada pertemuan ketiga di pembelajaran 7, setelah mempelajari materi manfaat meditasi pernapasan, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, mengetahui sejak kapan Pangeran Siddhartha melatih meditasi pernapasan. Yang kedua, mengetahui capaian meditasi yang diperoleh Pangeran Siddhartha pada saat itu. Jadi Pangeran Siddhartha pada masa itu mencapai meditasi yang seperti apa, seperti itu maksudnya. Yang ketiga, mempraktekkan meditasi dengan objek pernapasan. Nah, yang ketiga ini diharapkan nanti setelah mempelajari materi ini, Ananda sekalian dapat berlatih meditasi di rumah masing-masing, seperti itu. Oke, langsung saja. Sebelum Bapak menyampaikan manfaat meditasi, terlebih dahulu Bapak akan mengulas kembali masa kecil Pangeran Siddhartha. Pada masa kecilnya Pangeran Siddhartha telah melakukan meditasi. Awal mulanya dilakukan ketika beliau bermeditasi di bawah pohon jambu. Meditasinya dilakukan dengan cara sederhana, tetapi hasilnya Pangeran Siddhartha dapat mencapai ketenangan batin yang pertama atau mencapai jhana pertama. Nah, pada saat itu adalah pada saat ada perayaan membajak sawah. Pangeran Siddhartha diajak dan Pangeran Siddhartha duduk di bawah pohon jambu dan duduk dengan rileks. Dia bisa mencapai jhana pertama. Nah, kemudian sebelum dan menjelang pencapaian penerangan sempurna, kita langsung lompat pada saat Pertapa Gotama atau Pertapa Siddhartha sudah mulai menjalani pertapaannya. Pertapa Gotama melakukan meditasi Anapanasati. Nah, meditasi Anapanasati yaitu meditasi dengan menggunakan objek keluar masuknya napas atau meditasi pernapasan, Sehingga pada saat meditasi Pertapa Gotama dapat mengabaikan gangguan yang muncul. Jadi gangguan mara yang muncul pada saat menjelang Pertapa Gotama akan mencapai penerangan sempurna itu bisa diatasi dan akhirnya mencapai penerangan sempurna, Jadi akhirnya Pertapa Siddhartha atau Pertapa Gotama dapat mencapai penerangan sempurna. Itu dari masa kecil dan pada saat masa Pertapa Gotama menjalani pertapaannya. Nah,
langsung saja setelah mengetahui tadi sekilas tentang riwayat Pangeran Siddhartha dari masa anak-anak dan juga masa pertapa, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang manfaat meditasi. Ini poin penting dari materi ini ya. Manfaat meditasi. Yang pertama, memudahkan berkonsentrasi. Jadi ketika kita terlatih dalam meditasi, kita akan mudah berkonsentrasi. Baik ketika sedang belajar, sedang bekerja, atau yang lainnya. Ya. Karena setiap pekerjaan atau setiap kegiatan itu pada dasarnya juga membutuhkan konsentrasi. Nah, yang kedua, memberikan ketenangan. Dengan kita terlatih dalam meditasi, maka pikiran kita juga akan tenang, ya. Seperti itu. Yang ketiga, lebih mengenal diri kita sendiri dan sesama. Ya, sesama ini maksudnya sesama kita. Dia dengan teman, dengan orang tua, dengan sanak saudara dan lain-lain. Seperti itu. Jadi, kita bisa mengenal diri sendiri dan juga bisa mengenal orang lain. Lebih pada mengenal diri sendiri menurut Bapak, ya. Itu yang lebih penting. Dengan kita berlatih meditasi, maka manfaatnya kita dapat mengenali diri kita sendiri seperti apa, pemarah atau enggak dan lain-lain seperti itu. Nah, manfaat yang keempat, lebih mudah mengendalikan emosi atau kemarahan, ya. Jadi tidak mudah marah. Kalau orang yang mudah marah berarti dia sudah dipastikan pasti tidak pernah berlatih meditasi. Seperti itu. Kalau orang yang terlatih dalam meditasi, dia akan lebih mudah mengendalikan emosi atau kemarahannya. Nah, manfaat meditasi yang kelima yaitu menjadi lebih sehat. Tentunya dengan 4 manfaat meditasi yang Bapak sebutkan di awal, tentunya yang terakhir atau yang manfaat meditasi yang kelima ini adalah hasil dari semuanya. Setelah dapat manfaat dari konsentrasi, mudah konsentrasi, dan mudah menenangkan pikiran, lebih mengenal diri sendiri dan sesama, dan lebih mudah mengendalikan emosi, maka dengan itu semuanya sudah teratasi atau manfaatnya itu semuanya, maka menjadi lebih sehat. Maka jasmani kita juga akan lebih sehat, seperti itu. Itu adalah manfaat meditasi. Hendaknya Anda sekalian bisa berlatih meditasi di rumah, walaupun 5 menit, 10 menit, menjelang tidur dan saat bangun tidur itu lebih bagus untuk latihan meditasi sebentar ya. Itu saran Bapak. Nah, penjelasan meditasi atau manfaat meditasi itu jadi ada 5 manfaat meditasi yang perlu Ananda sekalian pahami. Nah, Bapak akan menyimpulkan dari tadi yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama, Pangeran Siddhartha berlatih meditasi itu sejak kecil. Saat itu Pangeran Siddhartha bermeditasi di bawah pohon jambu pada saat perayaan membajak sawah. Yang kedua, hasil meditasinya adalah mencapai ketenangan batin yang pertama atau mencapai jhana pertama. Yang ketiga, beberapa manfaat meditasi seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan juga ya. Jadi di simpulan ini Bapak ulangi lagi. Memudahkan berkonsentrasi, memberikan ketenangan, lebih mengenal diri kita sendiri dan sesama kita, lebih mudah mengendalikan emosi atau kemarahan, dan yang terakhir menjadi lebih sehat ya, jasmani kita menjadi lebih sehat, batin kita juga menjadi lebih sehat. Itu kesimpulan yang dapat Bapak berikan ya pada kali ini.
Setelah itu kita akan latihan soal, ya. Jadi Ananda sekalian, setelah memperhatikan penjelasan dari Bapak tadi, sekarang Ananda sekalian wajib untuk mengerjakan soal latihan ini agar Ananda sekalian dapat memahami materi ini dengan lebih baik seperti apa yang ada dalam tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan di awal, ya. Ada 5 latihan soal, Ananda sekalian bisa baca di sini, ya. Silahkan dikerjakan semuanya nanti. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk Ananda sekalian. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk video kali ini, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk Ananda sekalian, dan mudah-mudahan Ananda sekalian tetap dapat menjaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Selamat siang, Namo Buddhaya.